Dia ikut Lempi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi mingguan santai mengenai topik layanan Jin sehari-hari, yaitu pada minggu kali ini, yaitu tema dari onkologi ginekologi, yaitu tata laksana konservatif pada uh, PA ovarium dan juga endometrium, mohon maaf. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama yaitu guru kita semuanya, yaitu selaku moderator, yaitu Dr. Puji Hartono, spesialis obgyn konsultan onkologi ginekologi, dan juga dua narasumber, yaitu yang pertama Dr. Brahmana Skandar, spesialis obgyn konsultan onkologi ginekologi, dan juga Dr. Recita Restinias, Onkeklin, fisiologi, spesialis onkologi ginekologi. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan selama 1 jam ke depan untuk bertanya kepada kedua narasumber dan juga moderator kita melalui fitur Q&A atau bisa diskusi langsung dengan residen, nanti akan tampil langsung sehingga bisa bertanya langsung kepada dua narasumber dan moderator atau dengan melalui kolom chat. Dan tidak lupa untuk mengakses laman pelataran sehat hari ini maksimal pukul 12 malam untuk mendapatkan SKP dari Kemenkes. Seperti biasa, kami silakan kepada Dr. Brahmana untuk memberikan sambutan selaku Ketua Departemen. Monggo, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini guru saya Dr. Pujo Hartono, kemudian Dr. Ecita, kemudian terima kasih Dr. Seto dan Mas Aga yang koordinir acara tiap minggu tanpa putus. Serinya sampai saya lupa, tidak hafal saya serinya ya, sudah 200 ke atas ya. Mudah-mudahan seri ini tetap berlanjut terus, karena bahan itu pasti ada terus. Kenapa saya bilang ada terus? Setiap minggu itu perubahannya luar biasa, selalu ada. Approval obat baru, nanti kemudian konsensus baru dari seluruh dunia, dari nasional. Jadi memang bahan akan selalu ada. Mudah-mudahan bisa selalu bermanfaat dan kita semua tetap semangat. Dan kenapa? Mudah-mudahan mampu laksana juga semua evidence-evidence itu di tempat kita, karena itu tantangannya, begitu ya. Oke, demikian dari saya, hanya memberi semangat saja. Saya serahkan ke Dr. Seto dan Dr. Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Brahmana yang selalu motivasi. Jadi untuk mengisikan waktu, kami persilakan nanti kepada Dr. Puji. Mungkin nanti ada paparan singkat dari kedua narasumber, baik Dr. Brahmana maupun Dr. Resita. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Terima kasih Dr. Aga, Dr. Brahmana. Para peserta acara tas ke-248 namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melaksanakan tas di bulan puasa ya, minggu-minggu pertama bulan puasa. Mudah-mudahan berkah puasa ini melimpah pada kita semuanya. Hari ini kita beruntung ya, karena yang berbicara ini luar biasa. Saya kira ketua HOGI, ya, ketua departemen, ketua HOGI, jadi mbahnya onkologi kandungan di Indonesia ini, Dr. Brahmana. Dan yang satunya ini onkologi termuda wanita juga, Dr. Ecita, ini juga luar biasa. Hari ini kita membicarakan tentang kanker endometrium ya, kanker endometrium, tapi dari sisi yang lain, tentang penanganan atau terapi konservatif pada kanker endometrium. Kanker endometrium ini sekarang ya lagi naik daun seperti yang disampaikan Dr. Pramana tadi ya, terus ada saja permasalahannya. Kalau dulu sederhana sekali ya kanker endometrium dan relatif jarang karena mungkin masih didominasi CA-cervix. Tapi sekarang apalagi di dunia CA-cervix sudah sangat berkurang ya. Meskipun di Indonesia masih sangat tinggi ya. Kita selalu berbeda emang. Jadi CA endometrium ini kalau dulu ya dari sisi diagnostik dan sebagai penanganan itu sederhana, kemudian kesembuhannya juga bagus, jarang sekali recurrent. Tetapi yang sekarang ini berbeda. Diagnostiknya juga berbeda,
Kemudian klasifikasinya juga berkembang terus, ada molekular klasifikasi dan sebagainya, dan tentu butuh penanganan khusus. Dan yang perlu diingat bahwa banyak sekali pada orang-orang muda, ya, mungkin karena pola hidup dan sebagainya. Nah ini yang ada nggak peluang konservatif, ya tentunya terkait dengan eh, fungsi reproduksi manusia. Mungkin ini yang akan bisa kita bicarakan. Kalau yang lain-lainnya mungkin nanti akan dibicarakan di luar. Tapi kali ini kira-kira yang konservatif itu bagaimana sih penanganan konservatif? Baik, mungkin izin Dokter Pramana, saya minta Dokter Ecita dulu. Nanti kalau Ya, Dokter Pramana yang ngomong, nanti Dokter Ecita nggak umpan apa-apa nanti. Silakan Dokter Ecita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati guru-guru saya, Dr. Pujo Hartono, SPUG Konsultan, dan Dr. Pramana Iskandar, SPUG Konsultan. Matur nuwun kesempatan yang diberikan kepada saya, Dokter, untuk bisa share sedikit ilmu di tas yang ke-248 ini. Nanti mungkin kalau ada kurangnya dilengkapi Dr. Brahmana. Jadi saya izin share slide sedikit terkait terapi konservatif pada endometrial cancer. Sudah terlihat slide saya. sudah. Matur nuwun, Dok. Jadi terapi konservatif endometrial cancer ini semakin ke sini semakin banyak dibahas mengingat molekular study pada endometrial cancer ini maju pesat, yang mana segala sesuatu terkait molekular study ini sangat menentukan terapi konservatif pada endometrial cancer ini bisa kita kerjakan atau tidak. Eh, saya awali dengan epidemiologi global bahwa kanker endometrium ini menempati peringkat ke-6 sebagai kanker umum pada wanita di seluruh dunia dan insidensinya meningkat di negara-negara dengan prevalensi obesitas dan sindrom metabolik yang tinggi. Sekitar 4 hingga 14% dari seluruh kasus terjadi pada wanita usia less than 45 tahun dan 7% didiagnosa di bawah 40 tahun. Concern kita pada siang hari ini adalah pasien muda yang masih menginginkan kehamilan. Tetap pada kanker endometrium ini, usia muda letaknya tetap minoritas dari kasus total sekitar 5 hingga 7% di bawah 40 tahun. Jadi outline pada kita siang hari ini, kita akan melihat bagaimana kriteria seleksi untuk preservasif, kemudian tata laksananya, pilihan modalitas yang bisa kita berikan, dan evaluasi tindak lanjut. Dari kriteria seleksi, kita mengambil usia yaitu kurang dari 40 tahun dengan histopatologinya adalah endometrioid grade 1 dan yang menjadi pembahasan spesial akhir-akhir ini adalah pada endometrioid karsinoma endometrium grade 2 dan invasif dari myometrium. Konfirmasi dan imaging yang tersedia yang bisa kita lakukan adalah USG transvaginal atau MRI, di mana bisa kita ketahui dari imaging tersebut seberapa jauh invasi myometriumnya dan penyebaran dari kelenjar getah bening dan distal metastatik. Yang terbaru adalah profil molekuler pada endometrial carcinoma, yaitu MMR deficiency yang erat dengan Lynch syndrome dan status dari P53 yang abnormal. Jadi ini kriteria diagnostik dan staging dengan histeroskopi biopsi terarah didapatkan 91 hingga 92%. Dan bila itu tidak bisa kita lakukan, kita bisa menata laksana dengan dilatasi dan kuretase dengan sensitivitas sebesar 82 hingga 88% dan pipel biopsi aspirasi di 72 hingga 78%. Pilihan modalitas yang bisa kita berikan pada konsep preservasif dengan CA endometrium, yaitu kita harus paham bahwa modalitas konservatif ini
adalah tujuannya untuk isu fertilitas, yang mana pasien biasanya masih usia muda, dan preservasi fertilitas ini bukanlah standard of care pada endometrial cancer. Follow up ketat di center rujukan dengan pendekatan multidisiplin bersama divisi fertilitas endokrin, PA, radiologi, serta dari tim radioterapi. Di mana yang kita tahu bahwa global response rate ada di 90 hingga 95% pada complete response yang telah kita lakukan konservatif pada CA endometrium, dan respon parsial ada di 4 hingga 7%, dan tanpa respon ada di 20,9%. Prinsip dan tata laksana secara surveillance dikatakan bahwa 6 bulan dengan pemeriksaan fisik dan USG transvaginal serta histeroskopi biopsi endometrium kita kerjakan bila didapatkan keluhan AUP dan didapatkan temuan abnormal pada hasil USG-nya. Yang mana evaluasi respon dengan histeroskopi biopsi dan imaging ini kita kerjakan pada 3 hingga 4 dan 6 bulan. Jika tidak didapatkan respon, maka terapi definitif wajib kita sampaikan ke pasien. Dan mana ada terapi hormonal, itu kita berikan opsi pada perempuan yang untuk menunda kehamilan. Jadi misalnya sudah respon, tapi masih belum ingin terapi definitif, kita bisa memberikan terapi hormonal lanjutan. Terapi hormonal dengan protokol progestin dosis tinggi, kita ada monoterapi dan multiterapi, yang mana monoterapi ini kita memberikan megestrol asetat sebesar 160 hingga 300 mg per hari, dan MPA, yaitu metroksil progesteron asetat, sebanyak 400 hingga 600 mg, di mana yang monoterapi ini juga bisa diberikan dengan LNG-IUS 52 mg. Multiterapi menggunakan 2 modalitas, yaitu LNG-IUS dan progrestin oral dan atau GnRH. Nah, di mana target dari terapi hormonal ini adalah complete respon dalam 6 hingga 12 bulan. Nah, ini complete respon ini lebih lama dicapai bila pada seorang wanita memiliki kondisi obesitas dan resistensi insulin, di mana complete respon ini didapatkan biopsi negatif dengan maksimal di 15 bulan pasca kita putuskan beliau menjalani terapi konservatif. Ini bagaimana peran progestin pada kanker endometrium. Jadi didapatkan inhibisi dari pertumbuhan tumor dan metastase, yang mana memberikan efek pada kanker endometrium, dan diferensiasi tumor ini pada terapi hormonal bisa membuat pada di grade 1, yang mana membuat lingkungan mikrotumor ini mengalami downregulasi pada estrogen reseptor dan inhibisi sintetis estrogen lokal di daerah dari peritumoralnya. Nah, ini peran dari hormonal secara yang kita tahu ada PR pathway, imbalance of estrogen and progesterone, dan stromal cell paracrine factor. Yang sering kita dapatkan adalah di sini, yaitu metabolic syndrome, pasien yang kita dapatkan dengan obesitas dan resistensi insulin. Ini ada studi komparasi terapi hormonal dengan memberikan MPA pada pasien dengan endometrial karsinoma dan atipik hiperplasi. Di sini didapatkan complete respon pada endometrial karsinoma sebanyak 55% dan atipik hiperplasi didapatkan 82%. Apabila kita melihat pada tabel yang keempat ini, pada treatment period dan respon dan complete respon rate-nya didapatkan pada endometrial karsinoma pada 92%
dan pada atipik hiperplasia didapatkan 86%. Karena memang hiperplasia atipik ini histopatologinya lebih rendah dari endometrial karsinoma. Terapi hormonal kita bandingkan dengan yang low dose dan high dose. Kita sangat mensuggest untuk memberikan terapi high dose dengan memberikan MGA atau LNG-IUD. Pada high dose MGA itu dosis 160. Di sini didapatkan pada probability complete response pada MGA yang dosis rendah itu sebanyak 55,6% dan pada yang high dose jauh lebih tinggi pada 73,3%, di mana di LNG-IUD didapatkan probability-nya jauh lebih tinggi pada 83,3%. Dari studi di Casadio, memberikan protokol MGA 1600 miligram per hari mendapatkan efektivitas sebesar 94,4% dan studi meta-analisis dari Wei mendapatkan protokol MPA lebih dari 400 miligram per hari dengan respon 80 hingga 89% dengan pembelian GnRH analog dan progestin didapatkan respon 66 hingga 91%. Di sini tadi systematic review dan meta-analisa terkait dengan pembelian progestin. Pada pemberian pada 6 bulan pada oral progestin didapatkan hasil 52% dan pada LNG-IUD didapatkan 75%. Yang mana kalau kita perpanjang masa evaluasi menjadi 12 bulan, kita bandingkan dengan oral progestin didapatkan 66% dan pada LNG-IUD didapatkan 86%, jauh lebih besar di LNG-IUD. Kemudian bagaimana melihat secondary outcomes? Nah, ini pada pregnancy didapatkan pada oral progestin 58% dan pada LNG-IUD pada 44% dan pada live birth didapatkan 39% dan dari LNG-IUD didapatkan 24%. Dan ini rekarensi setelah complete response pada pemberian oral progestin didapatkan 31% dan pada LNG-IUD jauh lebih rendah ada di 14%. Terapi operatif kita dari jurnal terbaru didapatkan histeroskopi reseksi tumor dari Mazon, yang mana ini menjalani 3 step dari histeroskopi reseksi tumornya. Yang pertama adalah reseksi dari lesi tumor, kemudian dari step kedua adalah reseksi daerah sekitar tumor 4 hingga 5 mili dari lesi, dan pada step ketiga adalah reseksi miometrium di bawah lesi 3 hingga 4 mili, yang mana pada final view kita dapatkan gambaran seperti ini. Ini modalitas dari komparasi terapi dari melakukan hysteroscopy reseksi only, progression only, dan LNG-IUS dengan complete response tertinggi pada hysteroscopy reseksi, dan pada tingkat progresinya juga didapatkan LNG-IUS yang paling tinggi di 19,5%. Pada pregnancy dan live birth rate didapatkan pada histeroskopi reseksi 137 kasus, 34,5%. Ini terapi kombinasi, yaitu operatif dikerjakan dan dilanjutkan dengan hormonal. Ini pada histeroskopi reseksi dilanjutkan dengan terapi hormonal menggunakan megestrol asetat selama 6 bulan atau LNG-IUS. Dan teknik operasinya pada kanker endometrium menggunakan teknik Mason yang tadi saya sampaikan, dan pada hiperplasi endometrium atipik menggunakan teknik Yang-Paulino, yaitu reseksi endometrium secara superficialis, dan kita melakukan preservasi pada
stratum basalis. Jadi tidak mengambil hingga ke myometrium dan daerah luas pada hiperplasi dengan endometrium. Ini terapi kombinasi pada operatif dan hormonal. Jadi outcome pada pasien dengan endometrioid karsinoma di sini pada 6 bulan didapatkan complete respon yang telah menjalani terapi kombinasi ini sebesar 84,6% dan pada atipik endometrial hiperplasia pada 6 bulan didapatkan complete respon di 51%. Ini juga pada tingkat complete respon pada histeroskopi reseksi dengan progestin dan progestin only didapatkan untuk terapi kombinasi jauh lebih besar di 93,3% dan tingkat rekarensi pada pada histeroskopi reseksi dan diberikan progestin serta progestin only didapatkan 16% dibanding dengan 32%. Ini dari komparasi modalitas terapi pada studi meta-analisa didapatkan complete respon 98%, dia paling tinggi pada complete respon yang telah dilakukan kombinasi terapi. Namun pada angka rekarensi yang tertinggi ada pada progesteron only dan pada live birth yang paling tinggi pada terapi kombinasi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kehamilan pada kurva Kaplan-Meier ini. Jadi disimpulkan bahwa dengan IMT, dengan BMI yang normal, meningkatkan pregnancy rate-nya lebih tinggi, kemudian waktu yang singkat menuju complete respon, dan perpanjang terapi hingga sampai 3 bulan, kemudian tidak ada rekarensi. Ini tata laksana tambahan yang harus menyertai pada terapi konservatif yang kita putuskan adalah penurunan berat badan dari pasien, yang mana itu dapat meningkatkan respon, menurunkan rekarensi, dan dapat meningkatkan keberhasilan kehamilan, di mana pemberian metformin didapatkan menghambat pertumbuhan tumor dan meningkatkan reseptor dari progesteron, memperpanjang remisi pada kondisi hiperplasi atipik. Ini adalah penurunan berat badan. Di sini dikatakan bahwa pada jurnal penelitian ini meningkatkan respon, menurunkan rekarensi, dan meningkatkan potensi kehamilan pada pemberian metformin, memperpanjang remisi pada hiperplasi atipik. Nah, ini pertimbangan molekuler sekarang lagi berkembang pesat. Bagaimana molekuler testing ini dapat kita gunakan untuk memutuskan pasien ini bisa atau tidak dalam menjalankan terapi konservatifnya. Nah, ini peran profil molekuler. Di sini pada profil molekuler Paul-Mute, status dengan P53 yang wild type, dan kelompok NSMP memiliki respon yang lebih baik. Dan pada kelompok P53 yang abnormal, kita perlu kehati-hatian dalam memutuskan untuk melakukan konservatif. Nah, cuman kekurangannya masih belum banyak penelitian terkait profil molekuler ini pada konservatif pada endometrial karsinoma. Nah, evaluasi tindak lanjut pada kondisi ini, bila didapatkan complete respon, maka harus segera hamil. Kita rekomendasikan dengan teknologi reproduksi berbantu karena dapat meningkatkan angka keberhasilan lebih tinggi, kemudian interval kekonsepsi lebih singkat, sehingga kita tidak memberi waktu untuk tumor tumbuh, dan apabila pasien tidak bisa melakukan teknologi berbantu, maka pada konsepsi alami kita batasi pada 6 hingga 9 bulan. Dan bila partial respon, maka kita lanjutkan terapi dengan evaluasi ketat dalam 3 dan hingga 6 bulan ke depan. Apabila tidak ada respon, maka definitif harus kita lakukan.
Dan bila sudah melahirkan anak pertama, namun belum ingin terapi definitif, maka kita bisa menyarankan untuk menggunakan LNG IUS. Dan indikasi tindakan dari definitif pada kanker endometrium adalah bila sudah pernah melahirkan, gagal hamil dengan teknologi berbantu maupun tidak, dan tidak respon dengan terapi hormonal selama 6 hingga 12 bulan dan kasusnya ternyata progresif. Nah, ini ada rekomendasi Vigo yang terbaru yang kita gunakan. Jadi ini kita garis besar pada kelompok yang MMR defisiensi. Di sini kita harus dapat melakukan genetic counseling, yang mana pada MMR defisiensi ini sangat erat hubungannya dengan germline Lynch syndrome testing. Harus bisa kita sarankan pasien untuk menjalani tes tersebut. Kesimpulannya adalah tata laksana konservatif bukanlah standard of care pada kondisi endometrial karsinoma, dan modalitas tata laksana konservatif meliputi terapi hormonal, operatif, dan kombinasi keduanya. Histeroskopi reseksi tumor dilanjutkan dengan terapi Progestin, merupakan metode yang paling efektif untuk mencapai complete respon dan tingkat potensi kehamilan, di mana durasi dari konservatif ini kita rekomendasikan adalah 6 hingga 12 bulan dan maksimal tidak lebih dari 15 bulan. Dan penurunan berat badan serta terapi metformin dapat membantu efektivitas dari terapi hormonal ini. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, dokter. Matur nuwun kesempatannya, dok. Terima kasih, Dr. Ejita. Saya kira lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Ejita. Mungkin Dr. Brahmana mau menambahi clue-nya, mungkin clue-nya kira-kira apa yang harus kita perhatikan kalau kita mau konservatif terapi pada kasus-kasus endometrium. Silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih Dokter Pujo. Saya izin nampilkan aja karena untuk mempermudah pemahaman, tapi saya sekilas-sekilas saja ya. Ini saya nggak usah lagi banyak sekarang ya. Nah ini highlight-nya ya, highlight. Jadi kalau kita mau konservatif, itu ada syaratnya. Jadi kalau kita melihat ya, ovarium, endometrium, kemudian serviks, semuanya itu ada konservatifnya, semuanya. Ada tempat konservatifnya. Serviks, endometrium, ovarium. Tetapi khusus untuk ovarium dan kemudian serviks, itu namanya treatmentnya adalah fertility sparing surgery. Jadi surgery dia ya, karena identik dengan operasi radikal trachelectomy, operasi konservatif ovarium. Tetapi sebetulnya kalau pada endometrium itu lebih banyak disebut sebagai fertility sparing management, not surgery, ya kan? Meskipun sekarang ada histeroskopi ya, tetapi management. Kenapa? Karena secara sederhana problemnya si endometrium itu adalah di endometriumnya begitu ya. Sehingga harus hati-hati kalau operasi endometriumnya. Kalau ovarium, oh, angkat saja ovarium yang terjadi kanker sebelah kiri. Kalau serviksnya, angkat saja serviksnya yang jadi kanker. Korpusnya nggak usah, fundusnya nggak usah. Nah, kalau endometrium, angkat saja endometriumnya, nggak bisa hamil. Ya kan begitu ya. Jadi makanya pada endometrium itu fertility sparing management. Itu poin yang pertama ya. Yang kedua, syaratnya apa untuk bisa konservatif ya? Yang pertama jenisnya itu karsinoma endometrioid jenisnya. Karena kanker endometrium jenisnya banyak. Ada tipe 2 clear cell, kemudian papillary serous dan lain-lain. Harus yang tipe 1 endometrioid adenokarsinoma. Grade-nya itu penting, harus grade 1. Nggak bisa grade 2, grade 3. Kemudian yang ketiga stadiumnya 1A. 1A itu paling gampang begini. Namanya seendometrium yang bisa dikonservatif. Berarti harus masih terlokalisir pada endometriumnya saja. Pakai saja. Kenapa? Tidak boleh ada invasi ke miometriumnya. Nggak boleh ada sudah masuk ke miometriumnya. Yang keempat, tidak ada penyebaran di tempat lain. Jadi kalau kita melakukan USG nih, USG benar ya, saya USG detail. Ini masih di endometrium nih, miometriumnya eh, bagus, sempurna begitu ya. Loh, tapi kita juga harus mengeksklud loh limf node di pelvisnya bagaimana. Kita harus mengeksklud limf node di para aortanya bagaimana. Nah, jadi artinya boleh konservatif, tetapi tidak boleh sambil lalu. Istilah saya tidak boleh sambil lalu. Bu, umur berapa? 25. Belum punya anak. Oke. Oh, hasil PA-nya adenokarsinoma endometrioid.
USG enggak apa-apa, wis Bu, konservatif no. Itu yang itu message yang harus kita tinggalkan, harus kita tinggalkan. Kenapa? Kalau sesuatu itu basic prinsipnya, kalau kita itu mau konservatif, maka persyaratannya lebih banyak dibanding definitif treatmentnya. Baik itu cervix, baik itu endometrium, baik itu ovarium. Kalau mau konservatif, harus memenuhi syarat yang demikian ketat begitu. Karena konservatif, kita mau melakukan bukan definitif, gitu ya. Itu message-nya. Ya. Nah, ini tadi sudah dibahas masalah diagnostik, hysteroscopy, recommended, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk melihat invasi miometrium itu the best itu bisa dengan expert yang di bidang USG. Tapi kalau tidak itu, maka bukan CT scan untuk melihat invasi miometrium. The best adalah MRI. MRI is the best untuk melihat invasi miometrium. Message-nya bagaimana? Oke, orang muda, belum punya anak, tipe 1 endometrium adenokarsinoma, saya MRI-kan. Untuk apa? Lihat message-nya. Kita tulis message-nya. Adakah invasi ke miometrium? Meskipun dokter radiologi saat ini standarnya sudah pasti untuk si endometrium melaporkan ada invasi tidak ke miometrium. Itulah pentingnya secari kertas yang informatif ketika kita mengirim untuk MRI. Jadi jangan males kita-kita ini nulisnya minimalis. Nyonya A, 30 tahun, si Aindo itu. Kasihlah informasi sebanyak-banyaknya. Ini hasil kuretnya ini, saya ingin mengetahui invasi miometrium dan lain-lain. Oke, itu imaging yang required ya, yang diperlukan. Yang kedua, ilmu itu berkembang pesat, termasuk si endometrium. Tidak cukup dengan pemeriksaan standar. Hampir di semua bidang onkologi tidak cukup dengan pemeriksaan standar. Zaman saya PPDS dulu diajar dokter Pujo tahun akhir 90-an nih, kita cuma melihat si endometrium itu laporannya adenokarsinoma endometrioid grade 1. Sudah kita langsung bisa menetapkan treatment ya. Dokter Pujo zaman dulu langsung tetapkan treatment begitu ya. Sekarang tambah ruwet lagi, tidak tahu negara berkembang bisa ngikuti atau enggak. Tapi memang bagian ilmu pengetahuan. Apa? Pemeriksaan imunohistokimia. Jadi spesimen endometriumnya itu dikuret sambil minta adakah P53 abnormal. Itu sudah sangat paham PA yang di kota-kota besar itu. Jadi kita tidak cukup konvensional patologis. Ada nggak P53 abnormal? Syukur-syukur dicek ERPR-nya. Kenapa? Kalau ERPR-nya positif, berarti dia itu sangat responsif, hasilnya konservatif itu baik. Karena kita ngobatin konservatif kan dengan progesteron. Kalau progesteron reseptornya positif banyak, ya hasilnya akan lebih baik begitu ya. Jadi kalau ada P53 abnormal itu kontraindikasi mutlak, jangan dikonservatif meskipun masih stadium 1A. Kenapa? Karena behaviornya sangat agresif kalau P53-nya abnormal. Hal seperti ini tidak kita ketahui 10 tahun lalu. Nggak tahu kita. Kita nggak pakai ngecek P53 abnormal. Makanya dikatakan dokter Pujo, kelihatannya bagus-bagus saja stadium 1A tapi kambuh. Nah sekarang mulai terjawab. Mungkin stadium 1A tapi P53-nya abnormal. Mungkin. Nah, itulah gunanya pengetahuan dan si endometrium memang semakin lebih presisi. Yang kedua, itu juga hati-hati kalau ini familial atau bukan si endometriumnya. Ada sindroma Lynch atau tidak. Sindroma Lynch ngeceknya dari mana? Spesimen PA-nya selain diperiksa P53, kita meriksa permintaan ada defisiensi mismatch repair gene atau enggak, ada DMMR atau enggak, itu istilahnya. Kenapa? Kalau ada DMMR, itu maka dia kemungkinan besar Lynch syndrome. Kalau Lynch syndrome, hati-hati, kita konservatif, ternyata sinkronus dengan CA ovarium ya. Jadi requirement-nya tambah banyak. Jadi memang kalau onco itu kalau usia muda masih mempertahankan ada fertility wish, PR-nya banyak, harus kerjasama. Makanya berkembang sekali onco fertility ya, karena perpaduan dua tim ya. Modalitas itu oral, LNGIUS, atau kombinasi tindakan. Tindakan histeroskopi. Tapi histeroskopi itu disarankan untuk yang tidak luas. Kalau terbatas pada endometrium tapi luas seluruh permukaan endometrium, ya habis endometrium ya kalau di histeroskopi semua kan begitu ya. Nah, kombinasi terbaik histeroskopi plus progestin. Tapi progestin oral itu juga tidak jelek-jelek banget ibaratnya. Jadi teman-teman semua, sejawat semua bisa saja progestin oral. Dikasih apa? Tapi jangan seperti kita memberikan ya Primolut cuma 5 mili, ya cuma ini. Jangan. Karena apa? Dosisnya harus besar itu progesteronnya ya. Atau LNG IUS saja ya. Atau LNG IUS saja ya. Artinya ya, waduh maaf. Bentar ya. Bentar. Maaf, terputus ya.
Bentar. Sudah kelihatan ya, Dr. Pujo ya? Kelihatan. Oke, sudah slide-nya ya. Nah, ini LNG IUS saja. Sebentar, saya matiin handphone saya sebentar itu momen ya, nanti banyak gangguan sebentar. Oke. Nah, LNG IUS saja oke dipasang Mirena lah dan merek-merek lainnya. Di Indonesia masih Mirena ya, di Amerika banyak mereknya ini ya. Nah, ini kita lihat kalau kita ngasih Provera ya, kita nyebut misalnya, oh teman-teman biasa Provera itu isinya medroksiprogesteron asetat. Dosisnya itu harus besar loh. Ada yang bilang mengatakan 300 sampai 800 miligram. Jadi paling gampang ngasih 3 kali 100 miligram. Tablet 100 miligramnya itu ada, cuman nyarinya tidak mudah karena yang pakai tidak banyak. Kalau untuk gangguan-gangguan haid kan kita nggak pernah pakai 100 miligram begitu kan ya, dosisnya kecil-kecil. Tetapi kalau untuk si endometrium kita harus nyari tablet 100 miligram, terserah 3 kali 100 boleh, 3 kali 200 miligram boleh ya. Jadi itu diberikan per oral ya, atau megestrol asetat sirup 160 sampai 320 miligram per hari, atau pasang saja LNG IUS ya. Nah, ini yang sering kita lupa loh ya. Kadang-kadang orang si endometrium itu obes harus menurunkan berat badan juga dia, supaya ternyata kalau menurunkan berat badan itu mengurangi resiko recurrency kalau misalnya sudah berhasil begitu ya. Itu hal-hal kecil tetapi jangan lupa kita mengedukasi pada pasien kita ya. Jadi pengobatannya berapa lama? 6 bulan lah, 6 bulan bisa sampai 12 bulan. Dan evaluasinya harus tetap dijalankan. Evaluasi itu dengan endometrial biopsi. Endometrial biopsi itu tidak selalu kuret kalau di luar negeri. Ada alatnya endometrial biopsi. Atau kalau mau bisa melakukan histeroskopi, lakukan dengan histeroskopi. Nanti ada mungkin ya. Nah, biopsi histeroskopi bisa 3 sampai 6 bulan ya. Jadi setelah saya memberikan Provera, kemudian 3 bulan saya endometrial biopsi, mau histeroskopi, mau pakai alat endometrial biopsi kita ambil. Ya kalau nggak ada terpaksa kuret, ya oke aja. Kuret, kemudian diperiksakan. Kemudian selang 3 bulan kita lagi. Karena butuh 2 kali pemeriksaan baru dikatakan aman begitu ya, baru dikatakan aman. Sukses, itu 2 kali endometrial biopsi negatif berturut-turut selangnya 3 bulan ya. Nah, resiko rekurensi itu kecil kok sebetulnya, tapi ya mau kita bilang anggap kecil, tetapi ini kanker begitu ya. Rekurensi kalau misalnya infeksi masih oke, rekurensi tapi kanker ini kan kita harus jelaskan pada pasiennya ya. Utamanya kalau obes. Kalau obes itu resiko rekurensinya lebih tinggi. Makanya itu kita harus pesen turunkan berat badan, turunkan berat badan, turunkan berat badan. Small small education tetapi signifikan ya. Segera hamil. Kemudian kalau bisa sesingkat mungkin, kalau orang yang mampu IVF, segera untuk IVF supaya lebih cepat hamil. Dikatakan demikian di luar negeri. Ya. Jadi poin kunci praktisnya adalah seleksinya ketat, terbatas pada endometrium, grade-nya grade 1, bahkan di luar negeri ada pesennya lagi. Dibaca oleh patologis yang expert di bidang endometrium. Wah, ini berat lagi untuk kita ini, ya kan? Ini berat lagi. Jadi memang tidak selalu semudah itu menerapkan. Tapi itu ada pesennya itu. Alasannya apa? Saya coba explore alasannya. Karena begini, ini bukan standar treatment. Kalau bukan standar treatment, kita mau konservatif, harus aman betul untuk pasiennya. Jangan sampai kita keliru begitu ya. Endometrioid adenokarsinoma, ternyata clear cell ya, agresif sekali. Ternyata papillary serous. Jadi dikatakan demikian. Nah, kemudian di tesnya itu harus ada tambahan P53. Meskipun stadium 1 kalau P53-nya abnormal, jangan konservatif. Kenapa? It's very agresif ya. Dan harus sejak awal melibatkan fertilitas, yang ahli di bidang fertilitas. Makanya onkofertility akan berkembang pesat. Penurunan berat badan krusial, pemeriksaan MMR dan P53 wajib. Spesimennya apa? Kita tinggal nulis tambahan di form permintaan PA. Ya bahan PA itu yang dievaluasi, ada MMR defisiensi dan P53 abnormal atau tidak. Dan dianjurkan kalau sudah punya anak satu, sehat dan lain-lain, dilakukan histerektomi untuk mencegah rekurensi. Mungkin demikian dari saya, Dr. Pujo. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Pramana. Saya kira semakin lengkap. Ya, dilema ya memang ya. Karena kebanyakan pertama belum nikah yang ketahuan. Kalau kalau terkait dengan konservatif atau yang terlambat menikah atau orang yang memang betul-betul sulit hamil. Dan terapinya ini terapi yang resisten cairan ya. Orangnya gemuk. Diterapi dengan dosis segitu besar
rata-rata orang-orang ini kan gemuk-gemuk semuanya. Jadi eh, dampak ke fertilitasnya sendiri bagaimana. Jadi memang nggak gampang. Dan jangan mikir masalah BPJS ya. Karena terkait dengan apa namanya onco-fertility ini juga tentunya nggak mudah ya. Baik, ini ada dua pertanyaan ini Dokter Cita dan Dokter Pramana. Mungkin nggak terlalu terkait dengan ini, tapi menarik saya kira. Endometrium poshysterektomi tidak dilanjutkan kemo. Ya, ya memang tadi sudah dijelaskan. Apakah harus di kemo atau enggak tergantung dari profil apa namanya yang pemeriksaan yang lain ya. Kemudian kemungkinan akan terjadi recurrent atau mengalami perburukan. Ini pengalaman pribadi. Ya, penanya yang luar biasa saya kira Dokter Arya. Silakan, mungkin Dokter Brahmana nanti ditambahi Dokter Cita. Kemudian yang kedua mungkin barangkali saya sebutkan sekalian aja. Hiperplasia yang dengan Mirena masih tebal. Ditambah dengan GnRH sampai dengan berapa lama? Monggo silakan. Silakan. Mungkin Dokter Cita dulu ya. Silakan Dokter Cita. Oke, ketemuan Dokter Pujo. Dokter Haria ini mesti tanya kalau acara tas. Oke. Jadi pada kasus endometrium, poshysterektomi, tapi tidak dilanjutkan dengan kemoterapi. Nah, ini memang sebaiknya harus di follow up dengan second opinion dari patologi anatominya. Kemudian kalau bisa dan memungkinkan kita rekan profil molekulernya dokter untuk bisa kita jelaskan ini perlu ajuvan atau tidak. Nah, karena dengan kita bisa membuat pasien melakukan pengecekan molekular profile ini, kita bisa meletakkan pasien pada high risk, low risk, atau intermediate high risk, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa ini mungkin tanpa kemo, tanpa ajuvan, ini mungkin memerlukan ajuvan, yaitu kemo radiasi. Ngaten dok. Ya, silakan Dokter Brahmana mungkin nambahi. Oke. Ya, itu bisa ya. Jadi sudah kadung dioperasi, diperiksa, ternyata ada apa namanya molekular profil molekuler dan sebagainya. Bisa diperiksakan ya spesimennya. Bisa. Ya, ya. Monggo Dokter Brahmana silakan kalau nambahin. Oke, terima kasih. Salut Dokter Haria ya, selalu tidak pernah absen, tidak pernah absen. Ikut itu luar biasa tanpa putus loh, sudah 200 sekian. Kembali ke pertanyaannya ya. Ini bahasa Jawanya ya. Tidak kemoterapi ini lawaran atau berdasarkan memang analisis. Kan harus dibedakan itu ya. Kalau lawaran wis pokoknya pasien itu tidak mau kemo, ya kita seperti berjudi, cuman begitu saja. Dan kita harus menjelaskan kepada pasien, Bu, ini kita nggak tahu apakah kita ini tidak kemoterapi ini resiko kekambuhannya bagaimana. Karena kita seperti berjudi. Oh, pada kanker itu kan lebih banyak kita nggak tahu, uncertainty-nya tinggi kan. Kalau misalnya ternyata nanti Dokter Haria nggak pakai kemo, kemudian pasiennya sehat tahun kelima, loh Dokter Haria betul kan, saya nggak pakai kemo ya tetap sehat. Tahu gitu saya kemo sama Dokter Haria lah komplikasi kemo dan lain-lain ya kan. Nah itu terus kemudian ada lagi yang juga kemudian ternyata nggak di kemo betul kambuh. Nah, begini, perkembangan saat ini, saya nyinggung perkembangan juga. Pada stadium satu dan 2, yang tadinya lebih dari stadium 1A itu harus diberikan adjuvant treatment, stadium 2 diberikan adjuvant treatment, sekarang bisa tanpa perlu adjuvant apa-apa. Asal ngecek apa? Ngecek ada polymutation atau tidak. Namanya polymutation. Bisa diperiksakan? Bisa. Spesimennya itu kirim lagi. Kan masih disimpan oleh patologi spesimennya itu. Dikirim lagi, diperiksakan polymutation. Di kita itu dikirim lagi. Tapi kalau di luar negeri, Dokter Bujo, itu begitu isi endometrium, sudah keluar semua panelnya itu. Kenapa kok gitu? Dan tidak ada masalah harga. Kan itu paketnya semua endometrium begitu. Nah di kita itu kan dibedakan konvensional dan pemeriksaan tambahan. Kenapa? Karena terkait harga begitu kan. Nah, Mau praktis full mood atau P53 aja Dokter Brahmana. jadi itu ada the highest hierarchy ya. Jadi begini tadi melanjutkan Dokter Arya. Kalau stadium 1 2 polymutationnya positif, tidak pakai adjuvan. Kalau stadium 3 belum berani. Jadi masih batasnya stadium 1 dan 2 yang evidence-nya kuat, wis
apapun bentuknya, selnya gimana tanpa adjuvan, aman ya. Nah, pertanyaan Dr. Puja tadi, lebih bagus polymutation atau P53? Itu itu namanya multiple classifier. Jadi pada endometrium yang standar saat ini diperiksakan polymutation, diperiksakan P53, diperiksakan DMMR. Nah, yang namanya multiple classifier itu kalau seandainya semuanya positif, 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 begitu kan? Ikut yang mana? Bingung kan kita ini, ikut yang mana ini semua positif? P53-nya abnormal, DMMR-nya positif, polymutation-nya positif. Maka kalau semua positif, the highest, istilahnya the highest driver. Driver tertinggi itu adalah polymutation. Sehingga kalau itu semuanya positif, ikut polymutation-nya. Jadi misalnya stadium 1 dan 2, P53-nya positif, oh jelek. Tapi ternyata polymutation-nya positif, ikut bagus dia itu prognosis tanpa adjuvan treatment. Maka dikenal namanya kalau semuanya positif, the highest driver. Nah, kembali lagi nih di kita ini. Kita mau periksa yang mana? Karena meriksa polymutation kan tidak murah juga. Kalau yang NGS itu sampai 35 juta. Kalau yang metode Sanger mungkin sekitar 5-7 juta gitu ya, metode Sanger ya. Kalau NGS 35 juta. Nah, meriksa mana dulu? Seharusnya diperiksa itu polymutation dulu seharusnya. Kemudian setelah polymutation P53 kemudian DMMR. Jadi hierarkinya demikian. Makanya kalau di luar negeri keuntungannya ya mereka sudah paket diperiksa semuanya, memang muncul semuanya. Nah, kalau di kita kan harus permintaan tambahan, permintaan tambahan. Mungkin gitu Dokter Pujo. Ya, Terima kasih. yang kedua mungkin Dokter Brahmana, Dokter Uning tanya, hiperplasia Hmm. dengan Mirena masih tebal. Apa yang dimaksud masih tebal ya? Mungkin Oh ya. ditambah Jadi, dengan generate sampai dengan berapa lama? Wah, ini oke, oke. pertanyaannya fair Jadi, itu. jadi gini, kalau misalnya LNGIUS ya, kemudian masih tebal dia masih tebal. Itu pemikiran kita pertama itu apa? Reassessment. Reassessment itu penting kita ini. Apakah ini memang hyperplasia? Kalau dia masih tebal terus, ataukah ini sudah more than just hyperplasia begitu? Itu adalah reassessment. Jadi tindakan pertama bukan langsung ngasih general AIDS, tetapi reassessment. Atau Karena apa? polip mungkin. Kenapa dok? Atau ada polip mungkin. Nah, yang penting reassessment. Jadi tidak langsung memberikan general AIDS, karena kita harus reassess. Kenapa ini dikasih LNGIUS yang normally menipiskan endometrium itu efektivitasnya sampai 90% ini kok masih tebal? Ada apa? Itu adalah tindakan pertama kita. Reassessmentnya bagaimana? Mau dengan hysteroscopy ulang, mau dengan ya saya punyanya endometrial biopsy, saya bisanya hanya kuret, just do it untuk melakukan kira-kira sebelum kita memberikan general AIDS agonis. Kalau memang ternyata daya menipiskan Mirenanya itu tanda tanya begitu ya. Dan kemudian setelah di-reassess tidak ada progresivitas dari hiperplasinya, bagaimana kalau ditambah dengan GnRH agonis? Kalau level evidence A nggak ada jelas. Level evidence A dikombinasi GnRH agonis dikombinasi dengan LNG IUS. Tetapi kalau secara theoretically ya monggo-monggo saja dikombinasi satunya menolkan estrogennya kan begitu ya. Nah, nanti kalau ini sudah nol estrogennya, LNG IOS-nya ada tetap tebal terus. Ini kan mungkin juga ini kan ya berarti itu bukan sesuatu endometrium yang normal kan? Karena kalau endometrium yang normal itu kan berarti sudah harusnya tipis nggak ada sama sekali. Itu eh, point of view saya, Dokter Pujo. Silakan Dokter Cita. Ya. Ya, kita mau nambahin mungkin. Boten dokter. Nggak apa-apa. Nggih, Ya, ya. nggih dok. Saya tertarik ya, diagnostik kita itu sekarang kan kira-kira sudah berubah ya, Dokter Ejita. Dulu kan clinical diagnostik, sekarang apa namanya surgical diagnostik pada si endometrium, enggak? Nggih, masih dokter, dokter Pujo. Clinical masih. Nggih, masih Jadi dokter. Nggih, jadi masih dengan menggunakan. dengan imaging aja kita sudah dengan, berani memastikan ya stadium. Boten dok. Pada kondisi CA endometrium masih tetap surgical staging dokter Pujo. Nah, Karena untuk menentukan tadi LVSI-nya sampaikan pun dok. Dokter Brahmana tadi dengan USG ya ya yang ya itu untuk terkait dengan konservatif, kemudian dengan MRI untuk memastikan
Lagi-lagi ya tergantung yang baca untuk memastikan seberapa sih menembusnya. Untuk menentukan diagnostik, wah ini masih dini, masih bisa konservatif. Rule-nya kan sudah kita langgar itu. Kira-kira gimana, Dokter Pramana? Oke, kalau memang dari awal itu kita berniat konservatif, jadi beginilah, kita kita coba simulasi menerima pasien itu dari awal, begitu ya. Nah, ketika pasien itu datang, CA endometrium adenokarsinoma endometrioid grade 1, Dari umur dari dari apa kuret, namanya? Kuret ya. kuret, ya dari kuret. Dan pasiennya umur 25. Sudah punya anak, Bu? Belum. Saya sudah 2 tahun menikah, masih ingin punya anak. Ini saya ngomong yang standar ya. Kondisi Indonesia itu dimodifikasi ya. Maka kalau di luar negeri itu selalu direview lagi PA-nya. Review lagi. Betulkah ini endometrial adenokarsinoma? Bukan clear cell, bukan papillary serous, dan lain-lain. Betulkah grade-nya? Makanya saya bilang PA-nya harus yang expert di bidang endometrium, di luar, di luar. Yang di kita PA-nya kan terbatas, begitu kan ya. Nah, yang kedua, di luar negeri dicekkan lagi itu spesimennya. Tambah lagi, di mana P53-nya, gimana DMMR-nya. Kalau untuk konservatif enggak begitu penting pemeriksaan polemut. Jadi DMMR sama P53. Begitu hasilnya jadi, P53-nya misalnya abnormal, kita jelaskan. Mohon maaf Bu, ini stadiumnya memang dini tapi P53-nya abnormal. Dari hasil Evidence. kuret itu ya, Dokter Pramana. Itu hasil kuret bisa. Dari Langsung dicek semuanya ya. Dicek semuanya bisa dari hasil kuret itu, ya. Nah nanti kalau memang nggak bisa dicek, ada satu dua saking sedikitnya ya, Dokter Pujo ya. Kadang-kadang kita ngambilnya aja kuretnya kesulitan, spesimennya dikit. Nanti kalau nggak bisa, biasanya PA-nya jawab, spesimennya nggak bisa ini buat periksa macam-macam gitu. Ada kalanya begitu ya. Nah tapi kalau yang full blown itu biasanya bisa. Jadi tadi sampai pada pengecekan tambahan ya. Ketika kemudian PR lagi mikir ini ada invasi enggak ke miometriumnya. Pakai USG itu cukup. USG yang expert itu sama nilainya dengan MRI. Tetapi kalau kita tidak merasa expert, maka ya janganlah, kasihan pasiennya kan. Nah, MRI. Oke, MRI. MRI-nya apa harus abdomen atas bawah? Menurut saya kan kita awal ini mau melihat pelvis saja ya, biar lebih murah pelvis saja gitu kan. MRI pelvis dengan kontras. Kemudian pointing highlight di permintaannya, mohon pemeriksaan invasi ke miometrium tanda tanya begitu ya. Nanti dokter radiologi menginformasikan, oh tidak ada invasi ke miometrium. Lah hasilnya jadi, oh stadium 1A tidak ada invasi, P53-nya bukan yang abnormal, DMMR-nya ini eh, bukan Lynch syndrome dan lain-lain. Oke, Bu, bisa saya berikan pilihannya Provera, kemudian atau LNCIUS, atau kita lihat kalau kan ada si endometrium yang bentukannya cuman nggak ke seluruh endometrium kan, tidak misalnya yang satu titik saja di endometrium, kadang ada polip saja tapi itu CA-nya begitu, kita bisa lakukan resection dengan hysteroscopy kalau seperti yang dikatakan Dr. Ecita, memang itu efektif. Tetapi kalau misalnya saya endometriumnya itu di seluruh permukaan endometrium, ya nggak bisa kita ngangkat endometriumnya semua, ya nggak bisa hamil pasiennya kan begitu itunya ya. Jadi kira-kira flowchart-nya gitu, Dokter Pujo. Memang pesannya adalah begini, karena kita itu mau konservatif, kita harus hati-hati dan lebih detail begitu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, ya. Dan ada batasan waktu kira-kira ya. Jadi sudah disampaikan bahwa in case ini enggak berhasil atau pasiennya menyerah, saya kira kok kita harus tegas menentukan tindakan kita. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Ada barangkali yang raise hand, yang langsung bertanya mungkin? Monggo. Di tempat kita bagaimana, Dokter Ecita? CA endometrium meningkat atau bagaimana gambarannya? Meskipun Oke, meningkat ya. meningkat dokter. Nggih. Yang Seminggu minimal 2 kali operasi CA endometrium dok. yang jadi masalah dari sisi Nggih, diagnostik ya, kadang-kadang nggih. apalagi kalau yang sudah tua, sering sekali gangguan hormon ini disertai dengan tumor-tumor yang lain, ada miom dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang kita kuretase ini juga nggak gampang. Mendapatkan spesimen itu juga nggak gampang. Jadi saya nggak tahu bagaimana mengatasi yang seperti ini.
ada miom, posisi rahimnya sudah ada miom, ada apa namanya adenomiosis. Seringnya kan terkait hormonal seperti itu. Kira-kira gimana kira-kira? Dokter bagaimana? Oke, tahu ya teman Jawa, bolak-balik kita itu sering kesulitan kan, apalagi kalau adenomiosis, miom sudah distorsi. Kemudian, oh zaman dulu ya, ingat zaman dulu saya belajar PPDS itu sebelum operasi miom harus dikuret kan begitu kan. Ya, Saya ya. kemudian, lawang kuretnya saja angel, masuk aja susah kan itunya ya. Bahkan histeroskopi juga susah, histeroskopi tidak mudah itu melihat sampai di dalam begitu ya. Nah, bagaimana mendapat spesimen untuk endometriumnya ini memang dilematis. Bagaimana untuk mendapat spesimen endometrium yang proper ketika anatomically distorted, terjadi distorsi anatomi berat, sehingga kuret tidak adekuat, histeroskopi juga menjadi tidak adekuat. Nah, mungkin mungkin yang paling mungkin itu pernah ada dalam satu, saya pernah baca begitu ya, itu mungkin lebih lebih efektif pakai endometrial biopsi, ada alatnya itu endometrial biopsi itu lentur, mirip endometrial biopsi itu sebetulnya alatnya mirip kalau kita selongsongnya masang IUD itu dokter Pujo, tapi ada suctionnya itu agak. Pipel, apa pipel itu? Ya, Bukan. pipel, ada Endoram dan lain-lain mereknya itu macam-macam mereknya. Itu masih bisa lentur. Tetapi apapun ya menjadi tidak validitas hasilnya kan mungkin ada yang tidak terambil dan lain-lain. Dan apa yang dikatakan dokter Pujo itu sehari-hari memang betul tidak mudah ya. Kadang-kadang apalagi kalau sudah distorsi ya, distorsi masukkan masang IUD aja susah. Misalnya adenomiosis sudah distorsi, masang Mirena susah ya. Apalagi Mirenanya sudah kadang dibuka sama perawatnya gitu ya. Ternyata tidak isok masuk. Iya, tentang Mirena, Dokter Brahmana. Eh, Tadi kan dosis-dosis pengobatan itu dosis tinggi semua. Hmm. Apakah setara ya dengan dibandingkan dengan Mirena? Saya nggak tahu Mirena yang dirilis apakah sesuai dengan ini Ya, seolah-olah ya, ya, pemasangan ya, Mirena ya. itu seperti pengobatan yang setara dengan progesteron high dose tadi. Eh, itu salah satu saya baca di artikel, saya baca discussionnya gitu ya. Karena bedanya adalah dosisnya tidak beda ketika buat kanker dan buat lainnya. Kenapa? Karena progesteron yang ada di Mirena itu kerjanya lebih pada targetnya langsung, karena pointed pada dipasang pada endometriumnya begitu ya, sehingga dikatakan demikian salah satu discussionnya. Tapi detailnya kita belum tahu, tapi guideline di seluruh dunia tidak membedakan. Jadi ya artinya, oh ini kalau adenomiosis saya pakai pasang Mirenanya satu, kalau ini saya endometrium saya pasang dua gitu kan. Belum, enggak. Jadi tetap tetap sama. Atau saya pasang LMGIUS yang dosisnya disediakan oleh pabriknya lebih tinggi memang untuk saya endometrium, enggak, belum ada sampai saat ini. Jadi masih sama, Dokter Pujo, masih sama ya. Oke, terima kasih. Ini ada Dokter Seto ini. Dokter Seto tanya, Dokter Seto. Ya, tentang progesteron, high dose progesteron itu tadi. Memantaunya bagaimana itu, Dokter Seto? Jadi dok, mungkin tadi kalau bicara tentang masalah apa Mirena, saya sih tahu tahu yang saya bisa jawab nih dok. Jadi memang masalahnya memang Mirena ini memang kan kerjanya lokal, apa tapi langsung long acting. Jadi dosisnya kurang lebih 52 miligram LNG-nya itu. Jadi tapi memang rilis dosnya itu ya memang apa bertahap. Jadi kurang lebih nanti sekitar 10 sampai 12 program per hari itu terus selama 5 tahun pertama, terus nanti makin lama makin turun. Jadi nah, kalau pemberian apa progestin atau senyawa apa preparat progesteron sendiri ya sebenarnya nanti tinggal dilihat dari klinis dan juga dari pemantauan secara penunjang. Jadi ya memang kita lihat bagaimana endometriumnya, kira-kira tebaran endometriumnya cukup apa enggak atau memang ya tetap tebal. Kemudian secara klinisnya ya memang dilihat apakah masih ada gejala gangguan perdarahan atau tidak. Mengenai kalau efek samping sebetulnya ya tentunya dibandingkan dengan eh, estrogen ya jauh lebih minimal. Itulah kenapa memang ini jadi first line kita juga, baik itu termasuk di endometriosis juga, termasuk juga di adenomiosis juga. Mungkin demikian dok. Baik, terima kasih. Wah, ini waktunya sudah habis. Kalau Dokter Seto sudah muncul ini berarti sudah warning. Baik, barangkali ada semacam ya tambahan sedikit dari Dokter Cita atau Dokter Brahmana, silakan. Dokter Cita Dokter di mana? Brahmana gitu dok. Boten dok saya dok. Dokter Brahmana mawon dok. Dokter Brahmana mungkin untuk teman-teman Jadi yang begini, oke, untuk sejawat semua,
kita tidak selalu bisa ideal seperti di luar negeri. Sikon jauh berbeda ya, sikon jauh berbeda. Tetapi ya saya selalu reminding, kita tidak selalu bisa memberikan pengobatan terbaik dan terkini, tetapi kita harus tahu pengobatan terbaik dan terkini. Itu aja satu. Yang kedua, dalam topik ini ada kesempatan si endometrium konservatif. Tapi yang perlu diingat, konservatif treatment bukan suatu pengobatan standar. Sehingga apa? Harus hati-hati. Nah, bentuk kehati-hatian itu diwujudkan dalam hal diagnostik, kriteria, pemilihan kandidat, dan lain-lain. Semua seperti yang telah kita paparkan tadi itu. Dan hamilnya harus segera. Makanya di luar negeri dianjurkan IVF supaya segera hamil begitu. Tidak tunggu begitu. Demikian dari saya, Dr. Pujo. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum ke Dokter Seto, saya sendiri juga endometrium menurut saya kan cukup banyak ya. Sekarang meningkat lah ya. Artinya banyak sekali ya enggak, tetapi angkanya meningkat. Yes. Dan hati-hati, pola hidup sekarang ini sudah banyak berubah. Orang tidak menikah itu bukan sesuatu hal, bukan sesuatu masalah. Bahkan banyak yang model-model seperti itu. Atau menikah tidak hamil, atau nggak mau punya anak. Jadi dan ini tentu ada konsekuensi hormonalnya. Jadi hati-hati pada orang-orang yang dysfunctional uterine bleeding, itu jangan terus ya udah diterapi hormon terus, apalagi belum menikah. Kita harus paling tidak memikirkan, nanti nggak waras-waras. Hati-hati dengan hal-hal seperti saya endometrium misalnya. Jadi tetap harus dipikirkan meskipun orang ini belum menikah, belum pernah berhubungan seksual dan sebagainya. Karena polanya sudah berubah. Banyak sekali orang-orang yang merasa nyaman dengan seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Ejita, dan seluruh peserta yang aktif mengikuti acara ini. Saya serahkan kembali kepada Dr. Seto dan Dr. Aga. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan pada memimpin acara ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Matur nuwun, Dr. Pujo. Dr. Brahmana, Terima kasih, Dr. Dr. Pujo. Ejita, matur sangat. Jadi ketemu lagi kita tanya Pak saja minggu depan hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk membahas pelayanan urgent sehari-hari. Sekali lagi terima kasih, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Mas Seto. Terima kasih, Aga.